Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Internet of Things. Apa itu Internet of Things? Internet of Things adalah suatu konsep di mana objek tersebut mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia maupun dari manusia ke perangkat lain. IoT dapat didefinisikan sebagai objek-objek yang saling terkoneksi di seluruh dunia yang secara unik berdasarkan protokol komunikasi standar. Gampangnya, IoT adalah segala aktivitas manusia dengan benda, benda dengan benda, contohnya sensor, robot, platform, cloud yang saling terhubung melalui protokol komunikasi standar untuk saling menerima dan mengirimkan informasi. Selanjutnya, manfaat Internet of Things atau IoT. 1. Monitoring lingkungan. Contohnya, IoT dapat digunakan untuk melihat kondisi air secara real time di waduk, irigasi bagi para petani atau peternak untuk informasi debit air masih banyak atau tinggal sedikit, di laut sebagai mitigasi bencana ke para pelaut dan nelayan. Dengan monitoring ini, kita melihat pergerakan jenis usaha kiat tiap hari dan tiap bulan selama beberapa tahun untuk melihat grafik naik turunnya usaha. Selanjutnya, pengelolaan infrastruktur. Contohnya MRT di Jakarta, yaitu sebuah sistem transportasi transit cepat menggunakan kereta rel listrik di Jakarta. Kereta cepat IoT ini dapat dipakai untuk mendeteksi kondisi jalur apakah sedang aman atau tidak, sehingga palang pintu kereta akan terbuka secara otomatis tanpa harus khawatir penjaga palang pintu tertidur. Selanjutnya, sensor peralatan. Kebanyakan biaya konsumsi peralatan di pertambangan diukur berdasar kapasitas dan pengalaman saja. Tetapi dengan IoT, perusahaan tambang dapat mengukur peralatan mana yang BBM-nya sudah mau habis, berapa stok BBM di site, peralatan mana yang olinya harus diganti, dan lain sebagainya, sehingga dapat terukur secara cepat dan tepat. Hal ini sangat memungkinkan karena modul IoT dapat memberikan informasi langsung dari mesin peralatan di tambang. Selanjutnya, bidang kesehatan. IoT yang merambah pada pengguna elektronik rumahan dapat memudahkan orang untuk berbagai hal. Misal, untuk listrik seperti AC split. Jika Anda lupa mematikannya, maka biaya listrik akan mahal. Dengan aplikasi Home Management, Anda dapat mematikan AC dan lampu di rumah atau menyalakannya kembali sebelum Anda tiba di rumah. Cara kerja Internet of Things. IoT bekerja dengan memanfaatkan sebuah instruksi pemrograman yang dimana tiap perintah argumennya itu dapat menghasilkan sebuah interaksi antara sesama perangkat yang saling terhubung satu sama lainnya secara otomatis tanpa ada campur tangan manusia. Unsur-unsur yang harus ada dalam IoT. Satu, sensor. Sensor ini adalah alat yang paling canggih. Alat yang bisa mendapatkan informasi terkait hal tertentu seperti sensor gerak, panas, suhu, udara, dan lainnya. Konektivitas. Konektivitas ini berfungsi sebagai penghubung dan pertukaran informasi yang terjadi pada IoT. Perangkat yang berukuran kecil. Perangkat ini dapat mendukung dan meningkatkan kecepatan, skalabilitas, dan fleksibel dalam pengembangan IoT. Kesimpulan. Kesimpulan dari teori IoT ini adalah tanpa kita sadari bahwa
IoT sudah berada di sekitar kita, termasuk barang-barang yang kita gunakan sehari-hari, contohnya ponsel, alarm, hingga mobil yang smart dalam kehidupan sehari-hari. IoT membuat suatu permasalahan yang kompleks menjadi simpel dengan proses pengotomatisasi dan juga monitoring secara real time, yang membuat teknologi IoT ini hanya membutuhkan koneksi internet dengan perangkat ponsel dengan jaringan WiFi. Secara tidak langsung, konsep IoT ini juga banyak menjadi suatu bisnis di Indonesia, mulai dari pertanian, peternakan, kesehatan, hingga infrastruktur menggunakan teknologi Internet of Things yang membuat pekerjaan lebih cepat dan efisien. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.